Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Yuk kita mulai lagi pembelajarannya. Apakah kalian tahu kejadian pada tanggal 9 Agustus 1945? Yuk langsung aja kita pelajari ya anak-anak. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Wedioningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Torachi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan juga golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan bangsa asing. Sudah semangat mengerjakan tugas? Yuk kalian kerjakan tugas halaman 27 dan jawab pertanyaan tentang adik Simba. Kita akan mempelajari adik Simba tersebut. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan belajar adik Simba. Perhatikan setiap huruf besar di papan tulis tersebut. Yang pertama, A. A dilambangkan sebagai apa? Dilambangkan sebagai di mana. Dan K dilambangkan sebagai kapan. Sedangkan C dilambangkan sebagai siapa. M dilambangkan sebagai mengapa. Yang terakhir, Ba dilambangkan sebagai bagaimana. Bagaimana anak-anak, kalian sudah mengerti belum? Semua kata tanya diakhiri dengan tanda apa? Ayo anak-anak. Ya benar, semua kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa besok ya. Kembali lagi di pembelajaran Ibu Jessica. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3. Yuk kita baca teks berikut ini pada halaman 22 di buku siswa. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermanfaat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia
bersama dengan Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Handus Haji Muhammad Hatta atau kerap disebut sebagai Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1950 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Sekarang kita masuk ke tokoh yang ketiga. Yang ketiga namanya adalah Ahmad Soebardjo Djojo Disoerjo. Dia lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan juga Bung Hatta. Berikutnya kita masuk ke tokoh yang keempat, yaitu Laksamana Tadasi Maheda. Laksamana Tadasi Maheda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Kita masuk ke peran tokoh yang kelima, yaitu Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat pada tanggal 7 bulan Mei 1971 pada usia 54 tahun di Jakarta. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke peran tokoh penting dalam Indonesia yang keenam, yaitu Ibu Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan beliau meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, berada tepat di Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh yang terakhir, yaitu Sayuti Melik.
teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Sekarang anak-anak buka halaman 24 ya. Di situ terdapat peta pikiran dan kalian bisa isi peta pikiran tersebut di dalam bentuk pertanyaan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di next pelajaran. Terima kasih.